Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Santai. Nah, kami akan berdiskusi nih, berbincang-bincang tentang agama adat. Sebelumnya kami perkenalan diri dulu. Nah, kami berempat dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dan semester 5. Oke, perkenalkan, nama saya Gregorius Emmanuel Raya, biasa dipanggil Greg. Terus teman saya, Diko. Lalu saya Diko, Ibrahim Diko pertama. Lalu teman saya. Nama saya Albertus Agung Prasetyo, biasa dipanggil Agung. Oke, nama saya Sabino Bambang, biasa dipanggil Bambang. Nah, oke teman-teman. Topik kita kali ini adalah tentang eksistensi pemeluk aliran kepercayaan atau biasa disebut agama adat. Nah, langsung saja untuk yang pertama tentang sejarah singkat agama adat secara historis. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapatnya? Oke. Ya saya awali ya. Bahasan kita kali ini agak menarik. Ya, secara singkat, agama adat, aliran kepercayaan itu sudah ada sejak dulu, sejak masa praaksara. Karena dari artikel-artikel yang ada bahwa pemeluk aliran kepercayaan agama adat merupakan orang yang percaya, beriman, menghayati Tuhan Yang Maha Esa, sama seperti pemeluk agama lainnya. Penghayat mengakui adanya satu Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan penghayat pun telah diakui keberadaannya oleh negara pada saat ini. Nah, pada dasarnya istilah kepercayaan itu membahas mengenai kepercayaan-kepercayaan yang dianut manusia di zaman praaksara. Ya, jadi sudah jelas ya di sini kayak secara singkat ya mereka sudah percaya entah itu kepada benda-benda, lalu kepada alam, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka punya definisinya masing-masing karena di setiap adat itu ada agama atau kepercayaan yang berbeda-beda ya. Secara singkat penjelasan agama itu ada. Itu seperti itulah. Sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Oke. Nah, terus bagaimana sih eksistensi mereka saat ini? Lalu apakah sudah sesuai dengan Pancasila? Ya, eksistensi mereka itu sebenarnya dari zaman dulu hingga sekarang itu tetap ada. Benar apa yang dikatakan oleh Diko tadi bahwa agama adat itu sudah ada dari zaman praksara dan tetap eksis sampai sekarang. Dan mungkin mereka tidak menunjukkan dengan jelas bahwa saya ini pemeluk agama ini. Karena yang saya tahu sendiri dari agama adat Jawa, khususnya itu suku Jawa, orang Jawa itu dikenal dengan orang lembut hati, rendah hati dan kayak sopan gitu, tahu tata krama. Dan intinya orang Jawa lebih handap pasor, itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika mereka ditanya, apa kamu penganut agama adat ini? Gitu. Mereka nggak akan jawab, iya saya penganutnya enggak. Mereka akan lebih menunjukkan kayak, bukan mas, saya bukan dari itu, bukan. Nah, sesuai dengan Pancasila enggak sih? Nah, kalau sesuai dengan pidana Pancasila itu sesuai gitu. Karena kembali lagi keyakinan mereka itu meyakini bahwa Tuhan itu satu. Gitu. Walaupun yang disembah adalah kata-kata leluhur, gitu. Mereka juga bersatu dengan alam. Gitu. Tapi tetap pada dasarnya mereka meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu. Dan akhir pada hidup tujuannya adalah Tuhan. Nah, mungkin selanjutnya nih Mas, masalah-masalah yang timbul nih seputar agama adat. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan begitu ya. Tadi memang sesuai kata Mas Bambang bahwa mereka tetap ada sesuai yang pemaparan saya juga sebelumnya bahwa ya mereka ada lalu kadang menutup diri dalam arti mereka nggak pede, mereka lebih menutup lah, lebih eksklusif gitu. Karena itu mereka hidupi di adat mereka sendiri, di lokal. Lalu memang walaupun ya secara resmi itu agama di Indonesia itu yang diakui ada 6, itu secara resmi.
maka ya aliran kepercayaan pada kenyataan itu tidak dinyatakan secara resmi. Ini kan Indonesia itu punya ideologi bahwa Pancasila lalu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi syaratnya ya harus punya agama. Makanya kan memiliki agama itu sebagai syarat mutlak bagi orang Indonesia. Jadi pada awalnya itu agak sulit karena keberadaannya itu kayak ada tapi kok tidak resmi, tidak diakui begitu. Akhirnya ya itu ada putusan MK nomor 97 tahun 2016 itu setelah putusan itu hak kewarganegaraan itu kewarganegaraan bagi mereka gitu ya, itu mulai diperhatikan gitu, mulai dari administrasi, mulai dari masyarakat diterima. Mungkin memang masalahnya lebih ke seputar hak mereka dalam hal administrasi, lalu hak mereka juga dalam bermasyarakat gitu, karena pandangan orang awam gitu kepada mereka itu kayak kok mereka berdoanya begitu, kok mereka agamanya begitu, istilahnya pandangan-pandangan miring gitulah. Masalah-masalahnya itu seputar itu sebenarnya. Karena memang agama adat itu diturunkan secara turun temurun, jadi kayak tidak disebarluaskan gitu, eksklusif tadi. Itu sih lebih ke arah situ masalah-masalah yang timbul, dua hal itu. Iya. Nah, terus bagaimana cara kita menganalisis kasus-kasus yang ada itu? Ya, nyambung dari Diko, dikatakan Diko. Jadi Diko mengatakan sebagai syarat administrasi. Ya, memang agama itu sebagai syarat administrasi dalam pembuatan KTP misalnya dan kartu keluarga. Dan ketika ada seseorang yang tidak mempunyai agama, tetapi memiliki kepercayaan tertentu sama agama aja, kita mau tidak mau tidak bisa untuk memenuhi syarat administrasinya. Dan pada akhirnya ketika mereka mau memenuhi syarat administrasinya, mereka harus mau untuk masuk dan dimasukkan ke salah satu agama tertentu. Dan itulah yang terjadi di masyarakat, di kalangan bawah. Gitu. Data di lapangan itu seperti itu. Apa yang ada di data pemerintahan, saya rasa tidak sepenuhnya benar. Karena di daerah, terutama di pedalaman, itu mereka masih mempunyai agama adat yang sangat kental gitu. Jadi ya kembali lagi kita akan hidup saling menghargai satu sama lain, karena mengingat kembali bahwa ya Indonesia itu berdiri dari banyaknya suku dan budaya. Gitu. Oke Mas, nah selanjutnya nih, mungkin bagaimana sikap kita lah kepada mereka yang menganut aliran agama adat gitu. Mungkin bisa sedikit saya bantu ya. Kalau sikap kita itu kepada mereka ya sebaiknya kita tidak mendiskriminasi mereka. Kita tidak menyudutkan mereka. Dalam hal ini dapat kita artikan sebagai ya kita harus menghormati mereka sebagaimana apa yang mereka percayai gitu kan. Nah, karena kadang banyak nih masyarakat yang menganggap bahwa mereka itu berbuat hal-hal yang melenceng dari agama gitu kan. Melenceng dari agama yang ada gitu kan. Nah, terus pada dasarnya mereka itu tidak melenceng dari apa yang mereka percayai. Bahwa bisa kita artikan bahwa setiap agama itu memiliki kepercayaan masing-masing kan. Setiap agama itu pasti memiliki sisi baik mereka sendiri gitu loh. Nah, jadi ya seperti yang dapat kita katakan bahwa semua agama itu memiliki satu tujuan, yaitu berbuat baik. Apapun itu, dimanapun itu. Nah, meski begitu, mereka itu tetap melakukan norma-norma yang ada menurut kepercayaan mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi mereka lah. Kita harus tetap saling menghormati, kita saling toleransi, mungkin seperti itu ya Mas. Kalau ya mungkin ada saran-saran dari mas-masnya ini untuk kedepannya begitu untuk yang mereka-mereka yang memiliki kepercayaan ini.
Mungkin dari saya sih, Mas. Benar kata Mas Agung tadi kan, ya kita nggak boleh mendiskriminasi, terus kita harus mempunyai sifat toleransi. Karena kan negara Indonesia ini kan mempunyai banyak perbedaan dari suku, agama, adat, dan budaya. Nah, seharusnya itu bukan menjadi penghambat sih untuk bangsa kita agar menjadi negara yang lebih baik lagi, bersatu. Karena kan ini masalah agama. Setiap orang kan mempunyai caranya masing-masing untuk menyampaikan kepercayaannya, menyampaikan keyakinannya. Ada lebih baiknya kita menghormati, menghargai, ya toleransi sih. Terus sebagai masyarakat Indonesia kita juga jangan menilai dari satu sudut pandang doang. Yang di pandangan kita buruk belum tentu di mereka buruk. Soalnya kan kita hanya menilai dan mereka yang menjalani. Begitu sih, Mas. Ya, kayaknya diskusi kita kali ini ya lumayan menarik gitu ya. Mungkin ya memang secara data ini ada tambahan sedikit informasi gitu ya. Jadi ada data di samping kita itu ada banyak suku dan mereka punya agama adat itu yang terdaftar itu ada sekitar 187 dengan lebih dari 1.000 orang yang terdaftar secara resmi begitu ya. Itu ada datanya nanti kami sampaikan. Karena ya itu tadi, nyatanya mereka tetap ada, mereka tetap eksis, mereka tetap percaya dengan keadaan mereka dan itu sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu ya benar tadi saran-saran juga kesimpulan dari Mas-mas ya. Saya rasa itu sih yang poin penting bagi kita. Oke, Mas. Mungkin saya rasa sudah cukup mungkin diskusi kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas pendapat-pendapatnya yang bisa menambah pengetahuan dan hal-hal baru yang berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Jika ada berkata yang salah, mungkin kami semua minta maaf. Selamat malam. Malah. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia is a wonderland. Kota Baru.